Shalom, puji Tuhan, tetap semangat keluarga gereja, umat Tuhan dimanapun kita berada. Terus kita bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan dalam program studi Biblika. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami rindu biarlah umatmu kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa jiwa kami membutuhkan firman-Mu, sehingga perasaan pikiran kami yang tertuju kepada Tuhan menjadi pikiran perasaan yang kuat menghadapi segala situasi tantangan. Sehingga kami rindu Tuhan umat menjadi umat yang terus gemar belajar firman Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu untuk memahami kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan penuh keterbatasan. Roh Kudus sempurnakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah belajar Matius, Markus, Lukas, dan hari ini kita akan belajar Injil Yohanes. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan dari pasal 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah makna Natal. Nah, sebelum kita akan belajar lebih jauh, kita akan menyimak video dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Injil menurut Yohanes. Kitab ini adalah salah satu catatan mula-mula tentang kisah hidup Yesus, dan pada bagian akhirnya kita dapati bahwa kitab ini ditulis oleh salah satu murid terdekat Yesus, yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Dia sendiri berkali-kali muncul dalam kitab ini, dan ada beberapa perdebatan yang membahas apakah kitab ini ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari 12 murid, ataukah Yohanes lainnya yang tinggal di Yerusalem, dan selanjutnya dikenal dalam gereja mula-mula sebagai penatua Yohanes. Siapapun Yohanes yang dimaksud, kitab ini sendiri mencakup kesaksian saksi mata pribadi penulis dan telah disusun dengan sangat cemerlang, dengan tujuan yang jelas yang ditulis di akhir kitab ini. Yohanes berkata bahwa kisah ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes percaya bahwa Yesus yang kita baca dalam kitab ini sungguh hidup dan nyata, dan dia dapat mengubah hidup kita selamanya. Rancangan kitab ini sungguh mengagumkan. Paruh pertamanya dibuka dengan pendahuluan yang puitis dan sebuah kisah pendek yang kemudian diikuti dengan kumpulan besar kisah tentang Yesus yang mengadakan tanda-tanda ajaib yang menimbulkan semakin banyak pertentangan. Semua memuncak dalam mujizat terbesarnya, kebangkitan Lazarus, yang menciptakan pertentangan terbesar seiring para pemimpin Israel memutuskan untuk membunuh Yesus. Hal ini diperkenalkan pada paruh kedua kitab ini. Bagian ini berfokus pada malam terakhir Yesus dan kata-kata terakhirnya untuk murid-murid yang diikuti dengan penangkapan, pengadilan, kematian, dan kebangkitannya. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog. Pada video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertamanya saja. Jadi kitab ini diawali dengan dua bagian pendahuluan. Pertama, sebuah puisi yang dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Ini jelas mengacu pada Kejadian 1 ketika Allah menciptakan segalanya dengan firman-Nya, yaitu perkataannya. Adapun perkataan seseorang terpisah dari orang tersebut, namun adalah perwujudan dari pikiran dan kehendak orang tersebut. Oleh karena itu Yohanes mengatakan, firman Allah bersama-sama dengan Allah, yakni yang terpisah dari Allah. Tetapi firman itu adalah Allah, karena firman itu ilahi. Dan ketika kita merenungkan pernyataan ini, selanjutnya dalam puisi ini kita mendengar bahwa perkataan ilahi ini menjadi manusia di dalam Yesus. Kemudian Yohanes melanjutkan dengan membawa kita kepada kisah di Keluaran, yaitu bahwa Yesus adalah tabernakel Allah di tengah-tengah kita. Hadirat yang mulia dan ilahi yang melayang-layang di atas tabur perjanjian Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus, yang membawa kita pada pernyataan terakhirnya bahwa pribadi Allah Israel yang esa dan sejati itu terdiri atas Allah Bapa dan Anak, yang telah menjadi manusia untuk menyatakan Bapa kepada kita. Sekarang, seiring kita menimbang-nimbang pernyataan-pernyataan yang mencengangkan ini, selanjutnya kita lalu mendengar kisah tentang bagaimana Yohanes Pembaptis pertama kali bertemu Yesus, dan kemudian membawa orang lain menemuinya dan menjadi muridnya, dan satu demi satu orang-orang berjumpa dengan Yesus. Mereka menyerukan pemikiran mereka tentang siapa Yesus itu, dan dalam satu pasal ini, Yesus diberikan 7 gelar. Adapun gelar-gelar ini mempersiapkan kita kepada kecintaan Yohanes terhadap 7 gelar dalam merancang kitab ini. Namun keseluruhannya juga menciptakan sebuah pernyataan
bahwa Yesus dari Nazaret yang sepenuhnya manusia ini adalah Raja Mesianis. Dia adalah guru atas Israel. Dan dia adalah anak Allah yang akan mati bagi dosa-dosa dunia. Nah, ini adalah pernyataan yang besar mengenai seseorang dan Yohanes akan terus mendukung pernyataan ini melalui kisah-kisah dalam pasal 2 hingga 12. Semuanya memiliki pola mendasar yang sama. Yesus akan mengadakan sebuah tanda atau membuat sebuah pernyataan mengenai dirinya. Dan ini akan berakibat kesalahpahaman dan pertentangan. Jadi pada akhir setiap kisah, orang-orang dipaksa untuk membuat sebuah pilihan mengenai siapakah dia menurut mereka. Bagian pertama memperlihatkan bagaimana Yesus menemui 4 institusi klasik Yahudi. Dan dalam masing-masing peristiwa, Yesus menunjukkan bahwa dialah perwujudan yang dimaksud institusi tersebut. Jadi Yesus sedang berada di pesta pernikahan dan mereka kehabisan anggur. Lalu kemudian Yesus mengubah air di tempayan-tempayan besar, kira-kira 120 galon banyaknya, menjadi anggur terbaik yang pernah ada. Dan kepala pelayan berkata kepada pengantinnya, "Engkau telah menyimpan anggur terbaik untuk akhir pesta." Ini tentu saja benar. Namun Yohanes juga menyebut mujizat pertama ini sebagai tanda Yesus yang pertama. Dengan kata lain, ini adalah sebuah simbol yang menyatakan sesuatu mengenai Yesus. Jadi, seperti yang dikatakan Yesaya bahwa kerajaan Mesianis akan menjadi seperti pesta besar ini, dengan banyak anggur terbaik. Tanda mujizat pertama ini menyatakan kemurahan hati dari kerajaan Yesus. Selanjutnya Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem, tempat di mana surga dan bumi bersatu, dan Allah akan menemui umatnya. Dan Yesus menegaskan otoritasnya atasnya, mengusir semua pedagang, menghentikan persembahan korban bakaran, dan ketika para pemimpin bait Allah menegurnya, dia berkata, "Rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari." Yesus sedang menyatakan bahwa kematiannya sebagai korban persembahan yang akan tiba adalah di mana surga dan bumi akan benar-benar menyatu. Tubuhnya yang akan dibunuh merupakan kenyataan yang dimaksud bangunan bait Allah. Kemudian Yesus terlibat percakapan sepanjang malam dengan seorang rabi bernama Nikodemus, yang mengira bahwa Yesus sama saja seperti dia, yaitu satu lagi rabi dan guru bagi Israel. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa Israel membutuhkan lebih dari sekedar guru dengan pesan yang baru. Israel membutuhkan hati yang baru dan hidup baru. Atau dengan perkataannya, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Yesus percaya bahwa manusia terperangkap dalam jaring egoisme dan dosa yang menyebabkan kematian. Namun dia juga tahu bahwa Allah mengasihi dunia ini. Jadi Yesus hadir untuk menawarkan kelahiran baru, kesempatan baru dalam hidup. Dari sini, Yesus pergi ke arah utara dan berhenti di sebuah sumur keramat, lalu terlibat percakapan dengan seorang perempuan Samaria, seorang non-Yahudi, dan mereka mulai berbicara tentang air, yang kemudian dipakai Yesus sebagai metafora tentang dirinya. Yesus berkata bahwa dia ada untuk memberikan air hidup yang dapat menjadi sumber hidup kekal. Adapun dalam kitab Yohanes, istilah ini merujuk kepada kualitas hidup baru, yang diisi dengan kasih Allah yang abadi, dan merupakan hidup yang dapat dimulai sekarang dan berlangsung hingga masa mendatang. Setelah ini, Yohanes telah menyusun kumpulan kisah lainnya yang terjadi pada 4 hari besar keagamaan Yahudi, atau hari raya. Dan lagi-lagi Yesus menggunakan gambaran-gambaran yang berhubungan dengan hari raya tersebut untuk membuat sebuah pernyataan mengenai dirinya. Jadi pertama-tama Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat, yang memulai pertentangan dengan para pemimpin Yahudi mengenai bekerja pada hari perhentian. Dan Yesus mengatakan bahwa Bapaknya lah yang bekerja pada hari Sabat, maka demikianlah ia. Dan mereka menangkap maksudnya, yaitu bahwa dia menyebut Allah sebagai Bapaknya dan membuat dirinya setara dengan Allah. Karena itulah mereka ingin membunuhnya. Kisah selanjutnya berlangsung pada saat Paskah, hari raya yang menceritakan kembali kisah pembebasan Israel dari perbudakan dengan makanan simbolisnya yaitu daging domba dan roti serta anggur. Dan Yesus dengan ajaib menyediakan makanan untuk ribuan orang, yang membuat orang-orang meminta roti lagi kepadanya. Lalu kemudian Yesus malah menyatakan bahwa dialah roti hidup, dan jika mereka memakannya, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, hal ini menyinggung banyak orang sehingga berhenti mengikut dia. Berikutnya adalah kumpulan cerita yang terjadi di Yerusalem pada saat Hari Raya Pondok Daun, yang menceritakan kembali kisah pengembaraan orang Israel di padang gurun, ketika Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, dan memberi mereka minum di gurun. Dan Yesus berdiri di dalam bait Allah lalu berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum."
Dan kemudian dia berkata, "Akulah terang dunia." Dia menyatakan bahwa dialah hadirat Allah yang menerangi dan pemberian Allah yang menyelamatkan jiwa bagi umatnya. Dan beberapa orang percaya dan mengikut dia. Tetapi yang lainnya tersinggung. Dan yang lainnya lagi justru mencoba membunuh dia karena semua pernyataan-pernyataan tinggi ini. Kisah terakhir terjadi saat perayaan Hanukah, yang artinya pentahbisan bait Allah. Ini tentang bagaimana Yudas Makabe yang membersihkan area bait Allah dari penyembahan berhala dan sekali lagi memisahkan itu sebagai tempat kudus. Lalu Yesus memasuki area bait Allah dan berkata bahwa dialah yang telah dipisahkan Allah sebagai yang kudus dan bahwa dia adalah bait Allah sejati di mana hadirat Allah tinggal. Dan dia juga berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hal ini membuat pemimpin Yerusalem sangat marah, sehingga mereka membuat rencana untuk membunuh Yesus, dan Yesus pun pergi dari kota itu. Adapun semua konflik ini memuncak dalam satu tanda mujizat terakhir. Yesus mendengar bahwa sahabatnya Lazarus sedang sakit, namun keluarganya tinggal di dekat Yerusalem, yang saat itu merupakan perangkap kematian bagi Yesus. Yesus bisa saja menghindar dan menyelamatkan hidupnya sendiri, tapi dia mengasihi Lazarus. Jadi ketika dia mendengar bahwa Lazarus telah meninggal, dia berangkat untuk membangkitkan Lazarus dari kematian dan memanggil Lazarus keluar dari kuburnya dengan menyadari bahwa dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Berita tentang tanda mengherankan ini pun tersebar cepat, tentu saja. Dan seperti yang sudah diketahui Yesus bahwa para pemimpin Yerusalem akan mendengarnya dan mulai membuat permufakatan untuk membunuh dia. Maka Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja Israel yang ditolak oleh pemimpinnya. Jadi paruh pertama kitab Yohanes mendekati penghabisan dengan kisah Yesus ini yang memberikan hidupnya sebagai tindakan kasih bagi sahabatnya. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh kembali melihat dari video yang menarik Bible Study Project. Dan kembali kepada firman Tuhan tadi yang sudah saya bacakan bahwa tujuan Injil Yohanes adalah supaya kita percaya Allah yang menjadi manusia, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, itulah pribadi teragung, mulia, dahsyat dan ajaib yang menjadi sukacita besar bagi dunia. Menariknya bahwa Yohanes ingin mengajarkan, ingin menekankan bahwa Yesus pribadi yang betul-betul Allah yang jadi manusia. Sehingga di awal tidak ada lagi silsilah, tidak ada lagi tentang peristiwa momen kelahiran Yesus, tapi Injil Yohanes langsung menekankan doktrin, persoalan teologis yang mendalam. Makanya pasal 1 ayat 1 menjadi tulisan yang sangat luar biasa, ya, menjadi patokan yang luar biasa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini doktrin yang mendalam yang luar biasa, ya. Sangat luar biasa memberkati. Nah, Yohanes ingin menekankan kepada umat gereja, umat percaya pada saat itu supaya mereka memahami, memiliki pemahaman doktrin yang jelas, yang kuat, yang sehat, yang dimana Yohanes sebagai saksi, sebagai yang melihat Yesus, sebagai yang menerima Roh Kudus, sebagai pribadi yang sadar bahwa pribadi yang dia jumpai bukan sekedar guru, bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tapi adalah Tuhan dan juru selamat. Banyak rasul, banyak nabi, banyak pengajar hebat, tapi hanya satu juru selamat, Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini pribadi yang ingin ditegaskan, ditekankan oleh Yohanes penulis Injil. Nah, oleh karena itu kita boleh belajar, melihat lebih jauh. Ada tujuh mujizat yang dicatat dalam Injil Yohanes. Tidak sebanyak mungkin Markus atau Lukas bahkan Matius. Tapi dalam Yohanes 7, karena penekanannya tidak persoalan sekedar mujizat, tetapi adalah keilahian Yesus. Tema besar utama Injil Yohanes adalah bagaimana mereka melihat, umat gereja melihat, ya, para murid-murid Kristus waktu itu, supaya mereka melihat bahwa Yesus bukan sekedar penyembuh, bukan sekedar pribadi biasa, tapi betul-betul adalah Allah yang jadi manusia. Nah, mujizat yang ditampilkan dalam Injil Yohanes ada 7. Yang pertama pasal 2 adalah mujizat air diubah menjadi anggur. Lalu kemudian pasal 4 ayat 46 sampai 54 di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai yang sakit. Dia berkuasa atas air jadi anggur, dia berkuasa atas sakit penyakit. Lalu kemudian pasal 5 ayat 1 sampai 47, mujizat yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Bethesda. Orang sakit yang
38 tahun lumpuh. Tuhan sembuhkan. Dan bukannya sembuhkan fisik, tapi sembuhkan rohani. Banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari dalam Injil ini. Lalu pasal 6 ayat 1 sampai 14 adalah mujizat keempat Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang dengan 5 potong roti kecil dan 2 ekor ikan. 5 roti kecil. Lalu 5.000 orang makan, bayangkan. Mungkin pesta pernikahan sekarang 2.000 orang aja kita undang udah banyak banget. Ini 5.000 orang. Peristiwa yang sangat terkenal. Kisah di sekolah minggu yang sangat sering diulang dan mungkin banyak orang sangat mengenal kisah ini. Dan ini dicatat dalam Injil Yohanes. Lalu kemudian pasal 6 ayat 15 sampai 21, mujizat selanjutnya adalah yang kelima, Tuhan Yesus berjalan di atas air menunjukkan ia berkuasa atas alam raya ini. Lalu kemudian pasal 9 ayat 14, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Lalu kemudian pasal 11 ayat 1 sampai 57, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia berkuasa atas maut ini. Membuktikan bahwa 7 mujizat ini dia adalah Allah yang jadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Dia berkuasa atas langit dan bumi semestanya. Pribadi yang bukan biasa-biasa. Pribadi teragung boleh saya katakan. Nah, semua tanda ajaib hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan tanda-tanda tersebut membuktikan bahwa Yesus adalah Firman yang jadi manusia. Dan Yohanes ingin menegaskan jika seorang menolak Tuhan Yesus berarti ia sedang menolak Allah. Dan ketika seorang menerima Yesus, dia menjadi anggota keluarga Allah. Pasal 1 ayat 12 kita lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 12 pasal 1. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Firman yang jadi manusia itu Kristus Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, dari hamba dosa, dari hamba kedagingan diangkat menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, percaya kepada pengakuan Tuhan Yesus tentunya inilah menjadi sebuah core atau garis besar atau inti pengajaran dalam Injil Yohanes. Lalu kemudian setelah 7 mujizat yang sudah kita lihat tadi menegaskan siapa pribadi Yesus, lalu kemudian ada 7 perumpamaan tentang dirinya. Menarik, tadi 7 mujizat, sekarang dalam Injil Yohanes ada 7 perumpamaan yang digambarkan oleh Yohanes, diperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus memberi perumpamaan tentang dirinya. 7 mujizat dan juga 7 perumpamaan tentang diri Yesus. Semua angka 7, angka sempurna. Dan memang Injil Yohanes adalah menekankan, khusus teolog-teolog besar sepakat memperlihatkan, menegaskan keilahian Yesus, kesempurnaan Yesus. Dan tak kenapa 7 mujizat dan 7 perumpamaan tentang diri Yesus. Angka yang menarik sekali, yang orang bilang, teolog-teolog bilang angka sempurna, kira-kira begitu. Diambil dari hari penciptaan dari 7, sehingga 7 bilang angka sempurna, kira-kira begitu. Nah, ini menarik sekali bahwa ada hal-hal yang bisa kita lihat. Misalnya pasal 6 ya, pasal 6 ayat 53, ayat 41, ayat 48 dan pasal 14 ayat 6 digambarkan dalam nats-nats ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah sumber kehidupan. Ini berarti seseorang hanya dapat memiliki hidup kekal dan berarti kalau ia datang kepada Yesus. Orang banyak berpikir kalau kuliah hebat, ya kalau dengar motivasi dia pikir itu aduh nih level up, ini hidup baru. Tidak. Orang yang bisa memiliki damai sejahtera hidup yang baru hanyalah orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Makanya ayat 12 pasal 1 menjadi kata kunci penting. Kalau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Sehingga berkali-kali kata percaya ini ditegaskan oleh Yohanes, membuat makna penting bahwa Yesuslah sumber kehidupan. Lalu kemudian pasal 8 ayat 12 dikatakan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ini berarti hanya dialah, hanya Yesus Kristuslah pribadi yang dapat memberikan terang kepada kehidupan manusia yang berdosa. Tidak dengan sains, tidak dengan orang-orang pintar dikatakan di bumi ini,
Tidak juga dengan usaha kita, amal kita. Hanya ketika orang datang sama Yesus, menerimanya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan dalam penggambaran yang kedua adalah Yesuslah terang itu. Hanya orang yang datang kepada Yesus, dia bisa memiliki terang. Dalam momen Natal ini, apa arti Natal? Memberikan kita kesadaran bahwa orang yang menerima Yesus menjadi anak Allah, tandanya apa? Hati pikirannya terang. Jadi tanda orang menerima Yesus, tanda orang percaya Yesus, personifikasinya adalah seharusnya Yesus yang telah lahir di hati kita mendorong kita, gelap gak mungkin menang sama terang. Jadi orang yang tadinya mungkin emosian, orang yang tadinya mungkin memiliki kehidupan yang tidak berkenan, atau orang yang tadinya mungkin selalu semaunya, seenaknya, ketika menerima Yesus seharusnya dia mengalami terang itu. Dia akhirnya sadar, oh iya, yang saya lakukan selama ini gak berarti, hanya ambisi belaka. Sehingga dia akan melihat, oh apa yang menjadi visi Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Nah ini tanda orang yang percaya kepada Yesus. Siapa Yesus? Dialah terang. Nah makanya Injil Yohanes sangat luar biasa. Sumber kehidupan. Yang kedua adalah terang dunia. Hanya orang yang datang sama Yesus, kehidupan manusia yang berdosa, bisa mengalami terang itu. Orang yang tadinya mungkin dia ikut Kristen, ikut gereja, tapi juga ikut kepercayaan lain. Ya, jadi pilih-pilih, semua agama dipegang. Pokoknya yang mana beruntung itu yang bawa saya ke surga. Wah ini bahaya. Jadi sinkretisme, jadi percampuran, jadi nggak punya keyakinan yang teguh. Nah ini bahaya. Nah orang yang mengalami Yesus, dia mengalami terang itu, dia sadar, oh imanku nggak boleh kompromi, kira-kira begitu. Oh ya aku sadar, aku mungkin gagal, tapi aku tahu ada terang itu sehingga aku kembali melangkah karena langkahku sudah melihat terang itu sehingga aku kembali melangkah karena aku percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkanku. Ini menarik sekali. Lalu kemudian yang ketiga, di pasal 10 ayat ke-7 sampai 9, Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya sebagai pintu. Sumber kehidupan, terang, pintu. Nah berarti hanya melalui Yesuslah manusia yang berdosa dapat memasuki sorga. Karena hanya yang punya sorga yang dapat memberikan tiket bagi kita orang berdosa. Tidak dengan usaha kita, amal kita, kebaikan kita. Hanya yang dari sorga yang turun ke bumi yang sanggup membawa kita ke tempat di mana dia berada. Dialah pintu itu. Menarik sekali. Luar biasa sekali. Dia bukan sekedar pengajar hebat. Dia bukan sekedar penyembuh hebat. Dialah pintu itu. Banyak orang hari ini mencari pintu jalan keluar. Tapi lari kepada mungkin manusia, penghiburan duniawi. Tapi kita harus sadar dan percaya bahwa pintu itu adalah Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Lalu kemudian di pasal 10 ayat 11 sampai dan 14, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai gembala, sumber kehidupan, terang, pintu. Lalu yang keempat dikatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Berarti hanya dialah saja yang dapat menggembalakan. Apa arti menggembala? Memelihara, menjaga kehidupan kita. Nah banyak orang Kristen merasa dia udah kalau belajar Alkitab, baca buku rohani, dia gak perlu gembala, dia gak perlu Yesus. Oh tidak, dialah gembala. Kita perlu dituntun dalam hidup ini. Inilah pentingnya. Saya pernah melihat sebuah jalan udah dibikin bagus di desa, lalu kemudian orang bikin jalan pintas. Kenapa orang bikin jalan pintas? Karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang memelihara. Sehingga semau-maunya, jalan lewat sini, akhirnya jalan yang udah bagus, kebun orang disikat. Kenapa terjadi? Itu hal sederhana, contoh saja. Bahwa tanda orang tidak digembalakan, semau-maunya hidupnya. Tapi kalau orang yang percaya Yesus, tandanya adalah dia sadar bahwa Yesuslah gembala. Dia yang mengembalakan, dia yang memelihara, menjaga kehidupan. Lalu kemudian pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai kebangkitan. Menarik sekali. Artinya di dalam dirinya tidak ada kematian, dan seseorang yang boleh mati jasmani ketika dia menerima Yesus, kematiannya sekali, tidak lagi kematian kekal, tetapi adalah kebangkitan kehidupan yang kekal. Makanya menarik, orang yang menolak Yesus dia mengalami kematian dua kali, kematian jasmani dan kematian kekal. Tapi orang yang menerima Yesus mengalami pintu, mengalami gembala itu, mengalami terang itu, dan mengalami kebangkitan itu, dia hanya mati sekali, hidup dua kali, hidup sekarang ini fana dan juga hidup dalam kehidupan kekal. Lalu kemudian di pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti hanya melalui dialah
kita mengalami jalan kebenaran itu dan hidup itu. Lagunya banyak, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Artinya apa? Di dalam Yesuslah jalan itu. Gereja itu harus kembali kepada Yesus. Gereja itu harus kembali melihat kebenaran-kebenaran tentang keilahian Yesus. Makanya Injil Yohanes begitu luar biasa. Doktrin yang begitu mendalam. Artinya sehebat apapun mungkin doktrin, dogma, liturgi segala macam, mungkin kadang pastornya sangat berpengaruh, atau mungkin kadang-kadang keuangan gerejanya sangat kuat. Lihat baik-baik bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Malah ketika kita mengandalkan kehebatan kita, ketika kita tidak mengandalkan dia sebagai jalan kebenaran, tersesat. Tidak sedikit hari-hari ini keluarga tersesat, bangsa ini tersesat. Karena mungkin kepala daerahnya, karena mungkin manusianya, gereja tersesat. Makanya perlu, dunia ini butuh Yesus, bangsa ini butuh Yesus, keluarga ini butuh Yesus. Saya pribadi, Anda yang mendengar ini butuh Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Lalu kemudian pasal 15 ayat 1-8, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Artinya orang yang dapat berbuah harus sadar dia harus bergantung sama Yesus, pokok anggur itu. Dan dikatakan di pasal 15, barang siapa dia nggak bergantung, dia akan kering, dipotong, dibakar lagi. Betapa pentingnya orang percaya nggak bisa bilang percaya itu dulu saya dibaptis. Arti percaya apa? Seperti ranting-ranting yang bergantung bersumber kepada pokok anggur, setiap hari harus mengandalkan Tuhan, setiap hari harus mempercayakan diri ini kepada Tuhan Yesus. Makanya kata percaya ini penting. Percaya bukannya di mulut. Apa arti percaya? Mempercayakan diri ini kepada Yesus. Sebuah ilustrasi sederhana. Ada dua orang anak muda naik ke puncak gunung, mau naik para layang. Instruktur bilang begini, percaya para layang ini gak akan jatuh, kamu aman? Yang pertama bilang, saya percaya Pak. Anak muda kedua, kamu percaya para layang ini, ya, yaitu yang dari bukit bisa pakai para layang, dia bisa melihat pemandangan, ya, dan di bawah angin. Ini alat bagus dari luar negeri. Yang kedua bilang percaya. Dua-duanya percaya. Lalu kemudian instruktur itu bertanya lagi, siapa yang berani? Yang pertama nggak berani. Dia percaya, tapi dia nggak berani naik para layang itu. Lalu pemuda kedua, dia berani. Dia naik para layang itu, lalu dia meluncur ke angkasa dan dia menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Ada banyak orang bilang percaya, tapi belum tentu seperti pemuda yang kedua tadi yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Arti percaya adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Makanya Yohanes menggambarkan ke-8 tadi, bagaimana dia mengingatkan kita sumber kehidupan. Dia mengingatkan kita bahwa dialah pintu ini, dia mengatakan terang itu, gembala, kebangkitan, jalan kebenaran, dan juga pokok anggur yang benar. Marilah kita belajar bahwa kalau kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan itulah yang membawa kita untuk sadar jalan kebenaran. Untuk sadar kita ini hidup harus digembalakan. Untuk sadar, oh ya, aku butuh terang karena tanpa Yesus hidupku gelap. Oh ya, aku sadar aku butuh pintu karena selama ini aku mencari pintuku sendiri. Hanya butuh pintu satu, pintu menjadi jawaban dari segala persoalan dunia. Itulah pintu kehidupan kekal. Nah, hari ini mari Yohanes menggambarkan pribadi Yesus, Allah yang jadi manusia, firman yang jadi manusia. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Keilahian Yesus begitu ditampakkan dalam Injil Yohanes untuk kita percaya. Makanya ayat kunci dalam Injil Yohanes di pasal 20. Di pasal 20 ayat 31. Ini ayat kunci dalam Injil Yohanes. Pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya ulangi lagi, semua yang tercantum di sini dalam Injil dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maukah kita percaya kepada pribadi firman yang jadi manusia, Kristus Yesus, Tuhan kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini. Pada hari ini kami belajar firman-Mu, kami rindu Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu, warga gereja dimanapun berada, boleh bersemangat untuk belajar firman untuk satu tujuan yang dikatakan oleh Injil Yohanes, supaya kami percaya kepada-Mu.
Inilah tujuan Injil Yohanes, supaya kami percaya pribadi Yesus firman yang jadi manusia. Nah, jadi kami Tuhan, kami mau lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkaulah pribadi yang Tuhan jadi manusia. Engkaulah pintu itu. Engkaulah gembala kami. Engkaulah terang, Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah pokok anggur, Engkaulah kebangkitan itu. Terima kasih Bapa. Bawa kami untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga setiap orang yang mengenal Engkau lebih dalam, kami semakin percaya bahwa kami menjadi umat Kristen yang tangguh dan kuat dan tidak gampang tergoyahkan. Berkatilah kami Tuhan, dan berikanlah kami hati yang terus mau belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.